saudaraku, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kita panjatkan kehadiran Bapa di surga yang senantiasa memelihara, mengasihi, serta memberkati akan kehidupan kita semuanya. Pada hari ini tanggal 22 bulan Maret tahun 2020, kita umat Tuhan tidak bisa melaksanakan ibadah di gereja karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Untuk itu warga jemaat bisa melakukan ibadah di rumah masing-masing dengan hikmat. Ini semua juga kita lakukan dengan penuh sukacita, dan Tuhan senantiasa memberkati kita semua di dalam kita menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Dimanapun kita melakukannya, Tuhan Yesus selalu hadir di dalam setiap kehidupan kita umatnya. Untuk itu kita perlu bersyukur kepada Tuhan bahwa di KJW Jemaat Dinoyo senantiasa dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita bisa melaksanakan ibadah kita di rumah masing-masing bersama-sama dengan keluarga kita dengan penuh ucapan syukur karena kasih kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai dan memelihara akan kehidupan kita semua. Untuk itu jemaat kami ajak untuk memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan tangan pekerjaannya, yang kekal kasih setianya, anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas kita semua. Amin. Saudaraku, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Neng undung pandengaring Gusti Allah ono di mana-mana Tuhan ada, baik di rumah kita, di gereja, dan di hati kita bersama. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa surgawi, Allah yang Maha Kudus, suci, agung, dan mulia, kami adalah manusia yang penuh kekurangan. Mungkin ada dosa yang terselip, kiranya Tuhan senantiasa mengampuni. Dan utuslah kami atas pengampunan dan pembenaran Tuhan, kami dilayakkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadikanlah kami menjadi biji mata Tuhan di dalam menyampaikan sabda firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, setia hati mendengarkan firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang pagi hari ini firman Tuhan terdapat di dalam kitab Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Yang demikian firman Tuhan. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang,
Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Amin. Saudaraku jemaat Tuhan, Immanuel, Tuhan beserta kita, baik di gereja maupun di rumah kita masing-masing. Dengan bacaan yang kita dengarkan, tema kita pagi hari ini tidak lain adalah karya Tuhan Yesus membawa pencerahan bagi semua orang, khususnya untuk yang sakit. Jemaat milik Tuhan, semua orang bisa sakit. Apakah itu orang kaya, orang miskin, pejabat, orang biasa, dokter pun bisa sakit. Bahkan semua orang akan mati. Namun apa yang penting, yang perlu kita lakukan, atau bagaimana sikap kita? Apakah kita seperti orang Farisi, memojokkan dan tidak peduli pada orang sakit, ataupun seperti Tuhan Yesus memberi pencerahan, artinya memberikan pengertian juga pada kita semua. Kalau sakit, sakit dalam Tuhan. Kalau mati, juga mati di dalam Tuhan. Tetapi kita menyadari apa persoalan yang ada di dalam orang Yahudi. Tidak lain orang Yahudi memiliki pemahaman bahwa orang sakit itu adalah orang yang mendapatkan hukuman dari Tuhan. Dianggap orang yang sakit itu adalah buah dosa yang dilakukan atau kutukan dari Tuhan. Kutuk, Bapak Ibu Saudara, bukan lele, ya, bukan lele, tapi kutuk, ya, kutuk, ya. Walaupun lele sama kutuk ini kalau digoreng sama enak saja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka dalam konteks bacaan kita hari ini adalah jawaban pertanyaan orang Farisi yang dijawab oleh Tuhan Yesus. Bahwa orang yang berdosa, orang yang dihukum Allah, itu bukan terwujud dalam hidupnya orang yang sakit. Artinya sakit dan penderitaan itu bukan hukuman Tuhan dan bukan dosa. Ayat 3 saya baca sekali lagi. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan jelas pernyataan Tuhan diwujudkan dalam kehidupan manusia di dunia ini untuk menjawab orang-orang Yahudi. Tuhan dengan tegas bahwa adanya orang sakit penyakit, kesembuhan dari Tuhan Yesus atas si buta tidak lain supaya kuasa Allah dinyatakan berlaku bagi manusia di dalam dunia ini. Menyembuhkan si buta, mujizat terjadi, menyatakan pertolongan dan kesembuhan bagi orang percaya, bagi si buta juga berlaku bagi semua saja orang yang sakit dan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ini. Saudaraku, jangan sedih bila kita mengalami sakit. Jangan sedih bila ada penderitaan.
Dengan kuasa Tuhan masih ada kesempatan Tuhan untuk memulihkan, Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Tuhan Yesus tidak kurang cara dalam memberi pencerahan dan kesembuhan orang sakit itu, khususnya terjadi bagi si buta. Saudaraku jemaat Tuhan, itulah iman. Iman itu dinamis, hidup dalam diri manusia berkembang. Iman adalah karya Allah. Untuk itu dalam Yohanes 9 ayat 6 sampai 7 tadi, apa yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap si buta? Tuhan Yesus meludah ke tanah, mengaduk tanah itu dengan ludahnya, lalu mengoleskannya pada mata si buta dan memberikan diri, memberikan perintah kepada si buta agar si buta membersihkan diri. Di mana Bapak itu? Tidak lain di kolam Siloam. Itulah karya Allah. Si buta menjadi melek, dapat melihat dan sembuh. Karya Tuhan Yesus benar-benar memberi pencerahan, khususnya bagi yang sakit. Saudara-saudara jemaat Tuhan Gereja Kristen Jawiwetan Timur yang terkasih, pencerahan itu berlaku bagi si buta dan berlaku bagi seluruh orang percaya, siapapun yang sakit, supaya menemukan hidup dari gelap menuju terang sejahtera. Akulah terang dunia, kata Yesus pada kita semua. Ada malam, ada siang. Sekali lagi agar pekerjaan Tuhan, pekerjaan dan karya Tuhan Yesus dinyatakan, yang gelap hatinya mendapatkan terang dari Tuhan. Saudaraku, pesan ini memberikan hikmat bagi kita dalam dunia yang bersifat hibrid, membutuhkan kehadiran kita. Tindakan apa yang harus kita lakukan bagi yang sakit? Pencerahan apa yang dibutuhkan mereka supaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan bagi siapapun saja yang sakit menderita. Dalam Prapaskah ini kita diingatkan kata-kata Tuhan Yesus saat menggantung di bukit Golgota. Tuhan Yesus mengatakan kepada orang jahat di sebelahnya, hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Penjahat pun mendapat pencerahan dan pengampunan dari Tuhan. Apalagi kita yang baik pasti mendapatkan pencerahan. Apalagi yang sakit itu disembuhkan oleh Tuhan. Sembuh, 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 sembuh dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kuasa Allah berkarya bagi kita semua, bangsa negara Indonesia, termasuk berkarya mematikan coronavirus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, Saudara jemaat Dinoyo yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan minggu yang sudah kita sepakati bersama, yang akan dikumpulkan di kelompok masing-masing dengan dimasukkan ke dalam amplop. Dan firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada saat ini adalah terambil dari kitab Roma 12 ayat yang pertama. Demikian kesaksian Alkitab.
persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan untuk mengiringi persembahan kita akan memuji kidung jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku, ku hilangmu tak bercela. Olehnya ku sembuh. Baik kedua dengan berdiri. Ketika insyaku cemas, sekarang melega, syukur beban ku telah lepas, berkat anugerah. Mujizat kuasa Tuhan yang menyembuhkan si buta, bahkan memberikan pencerahan bagi kami semua. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan pencerahan bagi bangsa dan negara kami, bagi seluruh gereja-gereja di seluruh dunia, bahkan bagi seluruh warga Gereja Kristen Jawiwetan GKJ Windinoyo dimanapun berada. Kami berdoa bagi seluruh warga jemaat, baik anak-anak, kaum muda sampai dewasa, dewasa sampai balita adalah milik-Mu Tuhan. Kami serahkan dalam karya Tuhan, agar Tuhan senantiasa menyelamatkan dan memberkati. Kami serahkan persembahan yang sudah kami satukan, dan kami mohon anugerah dan berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang kuasanya tanpa batas, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang sejati, Roh Kudus sumber segala anugerah dan berkat, menyertai kehidupan kita hari ini sampai kekal.